Karena ingat, hisab orang yang telah berilmu dengan yang belum berilmu, itu ada berbeda. Ingat ya, hisab orang yang telah berilmu dengan yang belum berilmu. Berilmu itu sudah tahu hukum, dengan yang belum tahu hukum itu berbeda. Anak kecil belum tahu hukum, belum sampai kepada masa baligh, maka belum dituliskan apa yang dilakukan, belum dihisab apa yang dikerjakan. Orang dewasa yang sudah masuk masa baligh, terkumpul banyak informasi pada dirinya, telah matang keadaan diri, telah bisa mengetahui, memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, berlaku hisab untuknya. Setiap kali dia mendapatkan informasi, belajar sesuatu, maka ujian berlaku untuknya. Ingat itu, ya. Ya, Anda, saya, kita belajar saat ini, kita sama-sama belajar. Hanya mungkin peran yang diberikan berbeda, ya kan? Nah, setelah kita belajar ini, itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lewat berbagai dinamika kehidupan. Jodoh itu takdir, bukan qadar. Beda antara qadar dengan takdir. Kalau qadar itu ketetapan Allah yang dikukuhkan sebelum kita lahir dan tidak akan berubah sampai meninggal. Anda mau nangis darah, mau nangis jus, nangis air, itu nggak akan pernah merubah qadar. Di antara qadar itu misalnya ajal, itu batas usia kita sampai meninggal. Kata Allah, setiap umat saya tetapkan waktu pulangnya. Tapi jodoh tidak, itu takdir. Takdir itu ketetapan Allah yang dikukuhkan berdasar ikhtiar makhluknya. Ikhtiar baru Allah tetapkan, diberikan jalan. Nah, kadang-kadang ikhtiar kita keliru, di situ diberikan hidayah untuk menunjukkan pada ikhtiar yang benar. Maka jodoh persoalan ikhtiarnya di Quran surah ke-49 ayat 13. Manusia, persoalan jodoh itu terbuka bagi siapapun. Ikhtiarnya terbuka, ayo cari. Ya Allah, selama ini inni kuntu minal zalimin. Aku salah. Aku salah, ya Allah. Aku katakan Tuhan hanya Engkau, tapi aku kadang diperbudak dunia. Aku ikut sesembahan dunia. Aku akhirkan ketika Engkau minta, Engkau panggil sholat, aku mengikuti panggilan dunia. Aku katakan subhanak, Engkau yang maha suci, Engkau yang maha esa, Engkau yang maha agung, tapi aku mengagungkan yang lain. Aku salah, ya Allah. Inni kuntu minal zalimin. Aku salah. Nah, kalau kita dawamkan doa ini dalam kehidupan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, maka satu kalimat ini adalah kalimat yang sangat indah yang bisa mempercepat doa. Tahu dari mana ini semua? Jawaban ayatnya. Lihat ayat selanjutnya. Fastajabna, kami akan cepat jawab. Ya, jadi ketika Yunus alaihissalam memohon kepada Allah, jawaban dari Allah langsung mengatakan, siapa yang mengucapkan man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna. Kami akan jawab, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, lalu apa yang terjadi kepada Yunus alaihissalam? Fanajainahu minal gham. Ya, kami lepaskan dari kesulitan hidup. Membawa handphone saat sholat, angkat tangan. Nah, saya tahu. Handphonenya masuk saku kan? Lalu sholat kan? Saya tanya, apa isi handphone itu saat dibawa dalam sholat? Bagus. Ceramah, update status, sehari satu hadis, sehari satu ayat. Bagus. Yang paling repot, ketika handphone itu dibawa sholat dan di dalamnya ada gambar-gambar yang Allah tidak senangi. Gambar. Ada aplikasi yang tidak Allah sukai. Ada video-video yang baru terbuka yang tidak Allah senangi. Kok bisa bawa kotoran, dimasukkan ke dalam sakunya, dipakai lewat sholat dan mengatakan Allahu Akbar? Apa nggak malu sama Allah? Beliau tolong sampaikan utusan kepada pamannya agar berkenan melamar saya. Benarkan itu ada namanya konteks ta'aruf di Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, ta'aruf ini sering dicitrakan negatif nih ya. Ta'aruf nih apa media-media tertentu ya, nyorotin dan sebagainya. Ada orang yang kurang maksimal ta'aruf disebut karena ta'aruf gagal pernikahan. Ini kok ta'arufnya? Ya, mungkin nggak diimplementasikan dengan baik. Ta'arafa ya ta'arufu ta'arufan. Ya, dari kata arafa mengetahui dengan baik, pakai ta dengan alif menunjukkan makna saling. Saling mengenal dengan baik. Apa yang dikenal dengan baik? 4 bagian utama. Ke laki-laki jadi 5. Di antaranya apa? Tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan tuh kalau mau dinikahi termasuk laki-laki kenali 4 hal. 4 hal yang paling pokok. Ya, satu apa misalnya linasabiha. Di antara yang penting nasabnya, latar belakangnya. Siapa ini? Gali, Anda bisa cari kan. Ini anak siapa, dari mana, kaitannya apa, jangan-jangan nanti satu nasab. Tahu-tahu udah menikah ternyata nasab dari pertalian